Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal melaunching Pusat Informasi Terpadu Migrasi, Vokasi dan Pembangunan Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mataram. Iqbal didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB Baik Nelly Yuniarti. Iqbal yang juga mantan Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri mengatakan perlu adanya perubahan dalam pengiriman pekerja migran Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Rekan Robi, silakan laporan selengkapnya. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail secara resmi melantik Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Kamis malam 19 Juni 2025. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Biawau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Agenda sakral ini dihadiri langsung oleh jajaran kepala daerah seprovinsi Gorontalo, Forkopimda, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Halaman rumah jabatan gubernur dipadati tamu yang sebagian besar mengenakan pakaian serba kuning yang merupakan warna khas pasangan Torik Nurjanah selama kontestasi Pilkada 2024 hingga pemungutan suara ulang pada tahun 2025. Untuk informasi lebih lengkapnya saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Rekan Hergianto, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Norma di studio Tribunat. Selamat siang. Dimanapun Anda berada dapat melaporkan bahwa secara resmi Torit Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dan keduanya dilantik secara resmi di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo pada pukul 20 tadi malam, Kamis 19 Juni 2025. Dan memang kabar pelantikan ini sempat tertunda ya, yang mana dijadwalkan jam 2 siang, namun pada pelaksanaannya baru kemudian dilaksanakan pada pukul 20 malam atau jam 8 malam. Memang tertundanya proses pelantikan ini tidak membuat antusiasme masyarakat yang lebih khusus masyarakat Gorontalo Utara yang memang sudah sejak sore memadati kawasan rumah dinas Gubernur Gorontalo. Dan proses pelantikan berjalan dengan hikmat sesuai dengan agenda acara yang dipandu langsung oleh panitia hingga pada penyematan tanda oleh Gubernur Gorontalo. Dan setelahnya Torik dan juga Nurjana langsung dikerumuni oleh masa masyarakat yang memang sebagian besar adalah pendukung ya, pendukung pada saat kontestasi pilkada kemarin, dan langsung uh, ma- apa ya foto-foto ya di depan dari Rudis Gubernur Gorontalo. Nah, di sela-sela agenda tersebut, uh, Torik secara terbuka menyampaikan bahwa meski baru beberapa saat dilantik, ia langsung mengajukan sebuah dokumen untuk pembentukan Satgas Pengawasan Laut ke Gubernur Gorontalo. Dan dokumen itu pun langsung diterima oleh Gubernur Gorontalo. Dan dalam keterangan resminya juga, uh, Torik Modanggu menjelaskan bahwa meskipun dirinya dan Nurjana uh, tertinggal ya sekitar 4 sampai 5 bulan untuk memimpin daerah, karena memang secara kita melihat beberapa daerah di Kabupaten Gorontalo sudah ada bupati dan kepala daerah definitif, sehingga memang ketertinggalan 4 bulan ini akan dimaksimalkan. Dan ia menyampaikan bahwa beberapa program prioritas adalah pemberdayaan UMKM, kemudian pemanfaatan di sektor perikanan dan kelautan, karena memang kita tahu Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang menghadap langsung ke Laut Utara, dan itu menjadi salah satu uh, faktor pendukung letak geografis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan juga sektor pariwisata yang memang diproyeksikan akan menjadi program unggulannya. Terakhir juga
pada hari ini setelah melakukan sertijab di kantor Bupati Gorontalo Utara, ia akan melakukan inspeksi mendadak di sejumlah kantong-kantong yang potensial untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah atau PAD. Terakhir, pesan dari Tariq dan Nurjana bahwa memang melihat konstelasi politik di Gorontalo Utara sempat memanas pada saat pelaksanaan pilkada maupun PSU, ia meminta agar memang masyarakat untuk kembali merajut persaudaraan karena saat ini sudah bukan lagi siapa pemimpinnya atau siapa apa warna partainya, tapi menggalang dukungan baik moral maupun dukungan semangat untuk Gorontalo Utara yang lebih baik. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Hercianto. Selamat bertugas kembali. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah merangkum wawancara dengan Torik Modanggu, Bupati Gorontalo Utara. Alhamdulillah kami bersyukur atas pelantikan pada hari ini yang menandai bahwa proses demokrasi di Gorontalo Utara, lebih khusus proses perjuangan dari rakyat Gorontalo Utara dari paket bercahaya nomor 2, alhamdulillah hari ini telah mendapatkan legitimasi dan telah resmi menjadi bupati dan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.